أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan menjalankan perintah-perintahnya ataupun menjauhi larangan-larangannya, karena tidaklah kita semakin mulia kecuali dengan takwa. Allah Ta'ala berfirman: Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak kisah di dalam Al-Qur'an, terutama kisah para nabi. Tujuannya agar dijadikan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Di antara kisah yang Allah ceritakan adalah kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 127 sampai dengan 137. Para pembesar Fir'aun itu mengatakan, "Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh wa yadharuka wa alihatak, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun." Apakah engkau Fir'aun akan membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di bumi dan meninggalkan engkau beserta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kita akan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan perempuan-perempuan mereka. Wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Sungguh ini merupakan sebuah hukum yang sangat kejam. Tidak ada raja yang lebih kejam daripada ini. Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata kepada kaumnya, "Ista'inu billahi wasbiru, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin." Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bani Israel sempat mengadu kepada Musa
Bani Israel ini sempat mengadu bahwa mereka tetap disakiti meskipun Nabi Musa ini telah datang. Namun Nabi Musa menghibur mereka dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Firaun dan pengikutnya akan dihancurkan. Hingga akhirnya Allah benar-benar menenggelamkan Firaun dan pengikutnya. Kemudian mewariskan bumi ini kepada Bani Israel. Allah berfirman, wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah kalimat Rabbmu yang baik, janjinya untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Dan bahkan di dalam surah yang lain, Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Disebutkan dalam surah An-Nazi'at, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan bahwa Allah akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan menelantarkan rakyatnya. Beliau bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Sesungguhnya akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan ada perkara-perkara yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, tunaikanlah hak yang menjadi kewajiban kalian dan mintalah kepada Allah hak kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memang berat bagi kita, sebab ketika menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan hak-hak mereka, sementara hak kita diperintahkan untuk langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita yakin bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara menurut hawa nafsunya. Maka dengan itu sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Kita berusaha menjalankan titah Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan dan penuh ketaatan. Beliau juga bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa melihat sesuatu yang ia benci dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar. Hadis Bukhari dan Muslim. Kesabaran di sini bukan berarti kita ridho, bukan berarti kita ridho terhadap kezaliman mereka, tetapi karena melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak mungkin Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kesabaran dalam menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat yang besar dan menolak mudarat yang lebih besar lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang berkata, sampai kapan kita bersabar? Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Fasbiru hatta talqawni 'alal haud." Sabarlah kalian sampai berjumpa denganku di telaga Haud. Hadis riwayat Muslim. Berarti kesabaran itu sampai ajal menjemput. Hadis ini juga memberikan ancaman bahwa bila tidak bersabar lalu memilih untuk memberontak, maka tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga Haud.
Inilah pelajaran yang bisa kita petik. Kita diperintahkan untuk bersabar karena kezaliman pemimpin merupakan akibat daripada kezaliman rakyatnya juga. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin yang zalim juga bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka perbuat. Apabila menginginkan pemimpin yang adil, maka rakyat pun juga harus adil. Oleh karena itu, Abdul Malik bin Marwan pernah berkata kepada rakyatnya, wahai rakyatku, bersikap adillah kalian kepadaku. Kalian menginginkan aku berlaku seperti Umar bin Khattab, akan tetapi kalian tidak seperti layaknya Umar bin Khattab. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha adil. Keadilan Allah tampak daripada pemimpin yang diberikan kepada suatu kaum. Karena pemimpin adalah cerminan dari bangsanya. Bangsa yang mencintai keadilan pasti akan Allah karuniakan pemimpin yang adil juga. Sebaliknya bangsa yang suka dengan kezaliman, maka akan Allah kuasakan pemimpin yang zalim juga. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Maka kewajiban kita adalah memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, dan memperbaiki masyarakat untuk senantiasa taat kepada Allah, mentauhidkannya, menjauhkan kesyirikan, serta mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam menjalankan agama di kehidupan sehari-hari. Sehingga apabila rakyat Indonesia ini benar-benar bersyukur kepada Allah dan tidak kufur, niscaya Allah akan memberikan kepada kita pemimpin yang adil dan dicintai oleh rakyatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلدان المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.